Kemudian kemana TU sekolah? TU sekolah, TU Capdin dan TU sekolah ini jabatan teknis. Jadi jabatan teknis ada di lampiran 1 di pengumuman ini. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan dibuktikan dengan surat keterangan bekerja P3K Guru tahun 2024. Tadi sudah dibacakan. Yang pertama itu adalah untuk guru X THK 2 ya. Kemudian yang kedua ini untuk pelamar non ASN. Karena pelamar non ASN untuk guru sendiri itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, pelamar guru non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada sekolah negeri. Tentunya sekolah negeri di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Kemudian yang kedua, ini kategori yang kedua, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Oke, jadi ada 2 ya Bapak Ibu ya. Untuk guru, Bapak Ibu guru ini wajib untuk diperhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini mengikuti, kalau yang kemarin sudah terdaftar di pendataan BKN, berarti Bapak Ibu masuk di kategori 1 yang guru non ASN yang di BKN. Kalau Bapak Ibu terdaftar di Dapodik saja, berarti masuk di kategori yang kedua. Oke. Lanjut untuk yang nomor 3, penerimaan P3K tahun 2024 terdiri dari 2 periode pendaftaran dengan ketentuan pelamar sebagai berikut. Jadi saat ini Bapak Ibu untuk live streaming saat ini untuk tahap yang pertama ya, untuk tahap yang pertama, untuk periode yang pertama dikhususkan untuk pelamar dalam kurung secara berurutan, yaitu yang pertama 1, pelamar prioritas D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Itu kayaknya ada sedikit typo ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Jadi untuk pelamar prioritas ini D4 yang Bidan Pendidik ini adalah yang di tahun 2023 yang dinyatakan lulus tapi didiskualifikasi karena pendidikannya belum sesuai. Akhirnya di tahun 2024 dia mendapatkan kesempatan semacam privilege gitu ya untuk mendapatkan posisi prioritas di posisi yang pertama seperti itu. Kalau di Pemprov Jawa Timur hanya ada 1 ya di Husada Prima, di Rumah Sakit Husada Prima. Jadi untuk yang di tahun lalu dinyatakan lulus tapi didiskualifikasi, tahun ini bisa mendaftar gitu. Jadi ada semacam privilege gitu ya. Lalu yang kedua adalah pelamar untuk ex tenaga honorer kategori 2 atau kalau disingkat ex THK 2. Nah, ini juga masih ada, datanya masih ada di Pemprov Jawa Timur. Jadi tahun 2024 kesempatan untuk tenaga honorer X32 untuk mendaftar ya. Lalu yang ketiga, tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Oke. Dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk periode pertama itu khusus yang di pelamar prioritas. 1, pelamar prioritas. Yang kedua, X-THK 2. Lalu yang ketiga, yang terdaftar di database BKN. Kemudian untuk periode kedua itu untuk siapa? Nah, nanti akan diinformasikan lebih lanjut gitu ya. Kalau Bapak Ibu membaca di peraturan Kemenpannya itu, periode kedua itu dikhususkan untuk pelamar tenaga non ASN yang tidak terdata dalam pangkalan database BKN seperti itu. Jadi kita bagi menjadi 2 tahap gitu ya Bapak Ibu ya. Periodenya ada 2.
Lalu yang keempat, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan. Nah, ini juga terbagi lagi. Untuk P3K guru, dia wajib melampirkan surat keterangan bekerja paling singkat 2 tahun ditandatangani oleh kepala sekolah tempat bekerja saat ini. Untuk formatnya ada di lampiran yang paling bawah ya. Untuk yang kedua, P3K tenaga kesehatan dan P3K tenaga teknis. Itu yang untuk paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana, kemudian paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional di jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama, dan paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda. Jadi P3K ini juga ada yang jabatan pelaksana Bapak Ibu. Dan pendidikannya itu kalau yang pelaksana untuk yang ada jenjang pendidikan SD. SD itu SD sekolah dasar atau sederajat. Lalu yang kedua pendidikan SMA, SMA, SMK sederajat. Lalu yang ketiga ada yang D3, D3 semua jurusan. Lalu yang keempat, S1 atau D4 semua jurusan. Nah, ini untuk P3K pelaksana ya Bapak Ibu ya. Kecuali untuk yang P3K untuk jabatan fungsional, dia harus sesuai dengan pendidikan yang disyaratkan. Nanti kita melihat di lampiran P3K teknis ya. Saya tampilkan ilustrasinya Mbak Akila. Menarik ya. Nah, ini contohnya. Misalnya, Nah, ini misalnya kita membuka 25 formasi nih Bapak Ibu ya. Misalnya, ternyata yang melamar itu ada sekitar 80 pelamar, terdiri dari 10 ex-THK2, kemudian ada 50 tenaga non-ASN yang terdata database BKN, lalu yang ketiga ada 20 tenaga non-ASN tidak terdata. berarti masuk prioritas ketiga ya, yang bekerja 2 tahun berturut-turut Iya. aja ya. Oh ya. Kemudian nih bagaimana sih mekanisme pengisiannya? Oke, next. Nah, ini kalau sudah di ranking seperti ini, maka yang paling prioritas itu XTK2. Jadi semua berarti ya. 10 orang Iya. masuk ke formasi. Dari 25 formasi udah masuk 10 nih. Berarti sisa berapa? Sisa 15 kan, sisa 15. Nah, yang 16 itu diisi siapa sih Mbak Ayu? Oke, next. Otomatis 15 itu terisi oleh Database tenaga BKN. non-ASN BKN yang Berarti jumlahnya ini 50. Berarti 25 formasi ini diperebutkan untuk 2 periode ya, 2 Betul, tahap ya. iya. Untuk yang periode 1 dan juga periode 2. Betul. Oh. Jadi 50 non-ASN yang terdata database BKN itu juga sebenarnya bersaing juga. Dia memperebutkan 15 kursi itu, 15 formasi itu. Iya, iya. Kemudian apa yang terjadi oleh 20 orang yang tidak terdata itu? Iya, atau Oke. yang prioritas ketiga. Seperti Iya. apa nasibnya Coba mereka next. nih? Ya tentunya tidak lulus Mbak Ayu ya. Oh. Jadi berapa tadi? 50 dikurang 15, 35 dan 20 orang yang tidak terdata itu akhirnya semuanya tidak lulus akan menjadi paruh waktu. Itu harus dipertimbangkan. 15 orang yang diambil dari 50 itu berarti berdasarkan nilai yang tertinggi ya Mbak Iki ya? Oh iya, iya. Jadi Karena- perankingannya bareng ya. Meskipun karena saat ada ini- periode 1, ada periode 2, mereka sama-sama ikut XTHK 2, tenaga non-ASN yang terdata di database, sama yang non-ASN yang tidak terdata di Ya. database, sama-sama melamar meskipun periodenya beda, cuman perankingannya bareng ya. Dengan prioritas-prioritas seperti Ada itu. formasi yang sama. Jadwal tesnya aja yang berbeda. Oke. Oke. Nah, berbeda lagi kalau kita menyediakan 35 formasi. Misal nih, 35 formasi yang diikuti oleh pelamarnya tuh ternyata ada totalnya ada 30 orang pelamar. Ada 10 SPK2, Ya. ada 15 yang ikut database BKN. Sisanya ada 5 orang yang nggak terdata. Berarti lebih banyak formasinya ya daripada Iya, yang daftar coba nih. Mbak Akila.
Akhirnya yang paling pertama masuk adalah apa? SKK 10 2 SKK pasti. 2. 10 orang masuk. Kemudian Terus? next Database Oke. masuk semua 15. masuk semua toh Iya. 15 orang. 5 orang dari non ASN. 5 orang dua yang tahun sisanya berturut-turut. otomatis juga masuk. Akhirnya semuanya terakomodir. Lima orang sisanya itu formasinya kosong berarti gitu Mbak ya? Iya, Oh, Oke. biarkan kosong seperti itu. iya. Hmm. Karena belum ada kebijakan terkait Terkait- optimalisasi ya. Berarti Oke. XTHK 2 meskipun nilainya kalah dengan tenaga Iya. non ASN tidak terdata, tetap tetap Prioritas. jadi prioritas utama ya. Coba di slide yang Oke. pertama itu, coba. Di slide yang pertama itu, misalkan XTK 2 yang gambarnya oranye tuh, dia paling bawah sendiri nilainya, tuh yang paling bawah, Iya. dia akan tetap masuk di prioritas formasi di 10 orang itu. Semuanya masuk. Ya, ini karena ini aja ya, prioritas kompetisi juga. Iya, iya. Mungkin itu sekilas ya, teman-teman sobat ASN terkait ilustrasi bagaimana sih tentang pengisian rankingan prioritas di tahun 2024 ini. iya. Seperti itu. Next. Oke, monggo. Oke. Ini banyak yang tanya nih, Mas Faris, dari PTT Sekolah. Nah, PTT Sekolah ini banyak yang tanya, kemana PTT Sekolah harus melamar P3K? Kemana Jadi kemarin itu kita sudah diskusi ya dengan Dinas Pendidikan bahwa PTT Sekolah, Bapak Ibu yang sekarang berstatus sebagai PTT Sekolah itu bisa mendaftar hanya di Capdin. Nah, formasi yang ada di Capdin boleh lintas Capdin. Boleh lintas Capdin ya Mas Faris. Iya. Nah, terus untuk yang PTT di Dinas Pendidikan Induk itu juga hanya boleh mendaftar di Dinas Induk aja. Dinas Induk. Nah, Khusus dinas pendidikan aja berarti ya, ya. Oke. jadi nanti PTT sekolah bisa mendaftar di Capdin-Capdin nggih Bapak Ibu. Nah, Capdin-Capdin ini bisa lintas Capdin. Seumpama Capdin Malang bisa mendaftar di Capdin Jember gitu. Nah, kayak gitu nggih. Untuk yang banyak yang nanya ini yang PTT sekolah. Jadi banyak di YouTube ini tadi saya lihat save PTT SMA SMK. Oh, sampai ada tagar gitu ya? Iya. Ada tagar. Save Terus ada PTT sekolah. ada Oke. ini ada emot love kroa. Nah, love Lo Proa. iya, Siap, kayak patah Proa. hati. Nah, ini nggih jawabannya Iya. Bapak Ibu. Jadi PTT sekolah itu kita ulangi lagi Iya. ya, bisa mendaftar di cabang Dinas Pendidikan. Formasi yang ada di cabang Dinas Pendidikan boleh lintas Capdin ya, khusus untuk PTT sekolah. Nah, untuk PTT yang ada di Dinas Induk, Dinas Pendidikan Induk maksudnya, Dinas Pendidikan Induk. Ini khusus untuk lingkup Dinas Pendidikan ya. Nah, atau di UPT kan Dinas Pendidikan juga ada UPT, TI, apa tuh? TI, KP dan TTKK. Oke. Nah, itu hanya boleh mendaftar di formasi yang ada di Dinas Pendidikan Induk. Nah, untuk PTT sekolah, ulangi lagi ya, satu kali lagi saya ulangi. Untuk PTT sekolah bisa mendaftar di formasi P3K yang ada di mana, teman-teman? Di cabang Dinas Pendidikan. Cabang. Boleh lintas cabang Dinas Pendidikan nggih, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu mungkin tambahan dari kami karena banyak yang nanya dari PTT sekolah. Itu monggo dilanjutkan Mas Waris. Ya. Biar bridging-nya halus ya. Bahas PTT sekolah dan tenaga non ASN yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi di rumah ASN ini Mbak Daun banyak kemarin yang tanya P3K 2024 Jatim ini ndak buka guru ya? Itu satu. P3K Jatim ini ndak buka formasi untuk TU sekolah ya? Jadi saya jawab di sini ya. Yang guru itu panjenengan nanti silahkan buka di lampiran 3. Lampiran 3 di pengumuman ini itu ada formasi untuk guru. Memang nggak disebutkan sekolahnya, di situ disebutkan dinas pendidikan aja. Kenapa nggak disebutkan sekolahnya? Karena yang mengerti budgeting dari kebutuhan guru yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah dinas pendidikan. Tuh. Jadi guru ada di lampiran 3. Kemudian kemana TU sekolah? TU sekolah, TU Capdin dan TU sekolah ini jabatan teknis. Jadi jabatan teknis ada di lampiran 1 di pengumuman ini. Di lampiran 1 pengumuman ini, di mana tempatnya? Silahkan panjenengan nyari
formasi yang tempat yang unornya itu ada unit kerjanya itu ada di Dinas Pendidikan UPT bla 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 bla. Dinas Pendidikan cabang dinas bla 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 bla. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada tambahan lagi ya, Monggo. yang nanya, masih di dalam konteks yang tadi PTT sekolah itu ya. Oke. Ada yang nanya, loh di cabang dinas itu formasinya cuma 4 gitu, ada yang cuma 1, nggak usah khawatir. Di BKD ini juga formasinya cuma 4 Bapak Ibu, dan PTT-nya ada 30. Jadi nanti yang bisa memenuhi 4 formasi ini nantinya menjadi P3K full time ya. Iya. Nah, selanjutnya yang mendaftar di formasi 4 ini yang tidak memenuhi syarat memenuhi peringkingan. Iya. Nah, peringkingan sesuai dengan formasi nanti menjadi P3K paruh waktu seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Eki. Nah, Mbak Eki kan sudah menjelaskan tadi simulasi nanti yang tidak masuk dalam formasi nanti akan menjadi P3K paruh waktu. Itu juga Bapak Ibu bisa melihat di Kepmenpan 347 juga ada. Jadi P3K yang tidak memenuhi formasi di full time tadi ya, P3K full time nanti bisa menjadi P3K part time atau P3K paruh waktu gitu ya, Mas Faris. Oke, bisa